ketemu sama kakak keras loh, nang hujat-hujat saya. Saya nggak pernah menghujat kamu. Saya begini Ada Tasya, waktu kalau aku orangnya. pernah naik loh ke komalnya siapa tuh. Terus kakak itu Saya? menghujat gitu. Iya. Saya menghujat apa? Pokoknya ngata-ngatain apa BODO itu loh. Itu nggak menghujat. Itu kan ngata-ngatain. Bedakan menghujat, gitu loh Tasya. Ngata-ngatainnya loh. Jadi begini Tasya, yang saya bingung itu begini. Kalau Yesus memang dia adalah Tuhan itu sendiri, yang kita tahu sifat Tuhan adalah salah satu Maha Tahu. Nah ini yang saya bingung, ketika Yesus mendatangi pohon ara itu kedagingannya karena dia merasa lapar. Tapi kenapa Yesus yang memiliki gelar Tuhan, dia tidak tahu pohon ara itu belum musimnya berbuah? Loh, dia tahu, cuma dia يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada berhujung dari dunia hingga akhirat insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta insyaallah di bawah naungan Rasulullah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pada pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang perdebatan seorang mualafah kita ya, Otinora dengan seorang Wanes yang dimana lucu kamu muslimin, dan ini tumben-tumben juga ya, Otinora itu lembut santun ya, karena memang kadang dakwah itu mesti keras ya, tegas, dan juga kadang juga kita mesti lembut karena memang harus disesuaikan dengan kondisinya, yang dimana kondisi itu memungkinkan kita mesti lemah lembut, maka kita juga harus menyampaikannya dengan lemah lembut. Tapi bila mana lawan debat kita itu frontal, penghina, penghujat ya, kita pun mesti berlaku yang sama, harus kita balas mereka ya. Karena apa? Kita berkata-kata sombong pada orang yang sombong itu adalah merupakan sedekah, dan itu tidak salah itu ya, karena membalas itu menjadi sebuah kewajiban bagi kita. Jadi itu adalah bentuk pembelaan ya, pembelaan. Karena ketika diri kita sendiri yang dihina, dicerca itu ya, selama tidak menyakiti ya kita biasa-biasa saja, tidak perlu frontal-frontal. Tapi kalau sudah akidah dan nabi kita dihina, maka kita harus melawannya, harus memberikan balasan yang setimpal gitu. Karena di dalam hukum kisos itu ya, balasan yang setimpal itu adalah sesuatu yang diperlukan itu ya, ada kehidupan ya, kisos itu, jadi harus dibalas sesuai dengan kadarnya ya, dan jangan melampaui batas, itu harus sama itu. Itulah bentuk keadilan Tuhan. Baik kaum muslimin, agar tak berlama-lama, demikian videonya. Nafsu makan, nafsu birahi, nafsu marah. Marah itu juga dengan nafsu. Kalau nggak ada nafsu, berarti kita mati rasa. Jadi nafsu itu bukan kategori yang merujuk kepada seksualitas. Yang dimiliki oleh Yesus ada sama dengan yang dimiliki oleh kita. Cuman bedanya, Yesus ini adalah utusan. Makanya di dalam Yohanes 17 nomor 8 apa yang dia katakan? Dia penerima firman dan dia menyampaikan firman. Pertanyaan saya, yang menyampaikan firman itu siapa? dia sendiri. Karena dia berkata gini. Nah, Siapa yang doubling? nggak tahu. Jadi dia berkata seperti ini.
Bapa lah yang di dalam dirinya yang berkata-kata. Karena perkataan-perkataan yang kukatakan ini bukan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang berdiam di dalam diriku, itulah yang berkata-kata. Oke, Bapa yang berdiam di dalam dirinya, di dalam Yohanes 5 nomor 30. Bapa Karena- yang aku tidak karena- dapat berbuat apa-apa, ya. Ya, aku tidak dapat berbuat apa-apa karena Bapa itu adalah roh. Bapa itu kan roh. Nah, yang ada dalam tubuh jasmaninya itu adalah Bapa itu sendiri. Jadi dia mengatakan di situ sebagai pribadinya sendiri sebenarnya dia adalah Tuhan itu sendiri. Karena Tuhan itu roh. Jadi makanya dalam Yohanes 6 ayat 63 dia katakan sekali lagi bahwa daging itu sama sekali tidak berguna. Kenapa? Tidak berguna. Jadi waktu Yesus bangkit, apakah bukan dengan kedagingannya? Dia adalah dengan tubuh kemuliaannya. Apakah dengan tidak kedagingannya? Ada dagingnya, tapi kan tubuh kemuliaan beda dengan kayak kita kan gitu. Oke. Jadi pada waktu Yesus Kemuliaan bangkit, artinya tubuh tubuh yang kemuliaannya tidak butuh makan. Masih bisa makan. Nah, jadi fungsi tubuh Karena kan kemuliaannya setelah untuk apa? kebangkitan itu, setelah kebangkitan itu kan dia minta makanan tuh sama muridnya. Ya, betul. Jadi sekarang fungsi tubuh kemuliaannya buat Yesus untuk apa? Tubuh kemuliaan itu adalah lambang di mana orang-orang yang percaya nanti kepada Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, nanti di akhir zaman itu akan memiliki tubuh kemuliaan yang sama. Ya, itu tubuh Yang bisa kekal. membedakan tubuh kemuliaan dengan tubuh manusia yang sekarang itu apa? Kalau tubuh kita adalah kebinasaan, kita akan musnah, nggak akan bisa bangkit. Kalau tubuh kemuliaan itu berbicara tentang kebangkitan, kehidupan yang kekal, tubuh yang tidak akan bisa mati. Jadi kita tidak akan merasakan sakit lagi, tidak akan merasa menderita lagi dengan tubuh yang itu ya. Oke, jadi pada waktu nanti hari kebangkitan, yang bangkit ini tubuh atau hanya roh saja? Dua-duanya. Berbicara Berarti berbicara kalau kebangkitan tentang tubuh, tetapi kalau kita mati, kematian pertama itu roh kita itu langsung di Firdaus. Kematian yang kedua berbicara kematian kedua itu roh kita ini akan dibuang. Kalau misalnya orang yang tidak percaya akan ini kan di Hades nih, alam maut, akan dilemparkan di belerang api. Nah, di akhir zaman nanti itu yang dibangkitkan adalah tubuh kemuliaan kita di dalam kubur-kubur itu pada bangkit nanti. Jadi nantilah kita akan mendapatkan tubuh kemuliaan itu. Oke, berarti jadi kenapa dikatakan bahwa nanti di surga itu yang ada cuman roh bukan tubuh? Oke, saya akan jelaskan ya. Oke. Filipi 3 ayat 20 dan 21, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Dan di situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Nah, di dalam 1 Korintus 15 ayat 42 sampai 44, demikianlah halnya dengan kebangkitan orang mati. Yang ditaburkan dalam kebinasaan akan dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Yang ditaburkan dalam kehinaan akan dibangkitkan dalam kemuliaan. Yang ditaburkan dalam kelemahan akan dibangkitkan dengan kekuatan. Yang ditaburkan sebagai tubuh jasmani akan dibangkitkan sebagai tubuh rohani. Jadi tubuh rohani. Jadi tubuh jadi kemuliaan, tubuh rohani. Oke. Berarti nanti di surga itu tubuh rohani berarti tidak ada memiliki nafsu. Iya betul. Karena Tidak memiliki iya betul. Karena begini, berbicara di surga itu tidak ada tuh yang namanya kawin dan mengawin. Oke. Berarti yang di dalam Wahyu 19 nomor 7 itu bagaimana? Yang mana? Memang Wahyu bisa 19 makan. nomor 7. Di surga juga bisa makan. Bukan, Wahyu 19 nomor 7 coba dibuka Tasya. Coba ya. Oke. Aduh, mau debat ini nggak jadi ini. Sama Nora ini jadinya. Nggak apa-apa. Mau sama siapa Kian? Sama Gus Rencana. tadi, sama Gus tadi. Sama siapa? Sama Gus, nggak tahu Gus siapa. Bentar dulu aku lihat dulu ya. Oke. Wahyu berapa, Kak? Wahyu 19 nomor 7, Dek. Oke, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia,
karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Ini berbicara nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus itu sendiri. Bukan berbicara tentang perkawinan ini. Karena kalau Oke. kita membaca ini, kita ini adalah umat-umatnya yang harus sedia, siap sedia seperti pengantin yang siap untuk dijemput sama Tuhan Yesus. Oke, saya balikan kamera ya, nggak apa-apa ya, saya tunjukkan data ya. Oke, di sini dikatakan, marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai, ya kan? Nah, Ya. di sini kan dikatakan pengantin perkawinan di sini, ini perkawinan masuknya apa nih? Perkawinan apa? Iya, perkawinan Perkawinan. itu adalah simbolis kiasan. Oke, simbolis. Tetapi di sini artinya gamos itu merujuk kepada memang perkawinan. Kalau apanya wedding. Iya, itu nubuatan. Jadi berbicara tentang nubuatan itu banyak memakai kata-kata kiasan. Ya memang nggak Apakah apakah ini kiasan? Enggak, kalau itu yang ini loh tentang wahyu. Oke. Oke, sekarang Wahyu 19 nomor 7 coba kita baca yang apanya ya? Seluruhnya ya. Ini apakah kiasan atau bukan? Oke, coba dibuka dibaca Dek. Oke. Dibaca dari yang ini ya, sebentar. Ayat mana? Ini perjamuan kawin anak domba. Nah, setelah itu di nomor 9, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi padaku, perkataan ini adalah benar perkataan-perkataan dari Theos. Jadi di mana di sini dikatakan adalah kiasan? Oke, ini saya kasih ya ayatnya. Di mana ini diungkap seperti perumpamaan. Jadi Matius 22 ayat 22 dan 3. Di sini Tuhan Yesus berbicara tentang kedatangannya Dia seperti apa. Ini menceritakan tentang perumpamaan. Jadi hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang mengadakan perjamuan kawin untuk anaknya. Dia menyuruh hamba-hambanya memanggil orang-orang yang telah diundang itu ke perjamuan kawin itu. Tetapi orang-orang itu tidak mau datang. Dia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaranku telah disembelih, semuanya telah tersedia, datanglah ke perjamuan kawin ini. Jadi itu berbicara tentang nubuatan. Jadi dia mengusik Sekarang sini. kita baca ya, perumpamaan tentang perjamuan kawin. Betul. Lalu Yesus Dengan berbicara kedatangan pula Tuhan dalam Yesus perumpamaan kepada mereka. Hal kerajaan sorga. Pertanyaan saya, di sini kan dikatakan ini perumpamaan tentang perjamuan kawin. Sementara di dalam Wahyu 19 nomor 7, itu tentang perkawinan anak domba. Nah, sekarang pertanyaan saya, di dalam Matius 22, di mana di sini perkawinan anak domba? Perumpamaannya. itu menceritakan tentang nubuatan tentang kedatangan Tuhan Yesus itu sendiri yang akan datang menjemput kita sebagai pengantin yang siap sedia untuk dijemput. Jadi makanya dia kutip di sini loh. Nah, kalau kita baca ini kan kalau kita mengerti tentang artinya ya, kalau kita baca ya, sesungguhnya nih, dia menyuruh pula hamba-hamba lain, pesannya, katakanlah kepada orang-orang yang diundang itu, sesungguhnya hidangan telah kusediakan, lembu-lembu jantan dan ternak piaranku telah disembelih, semuanya telah tersedia dalam datanglah ke perjamuan kawin ini. Tetapi banyak orang yang tidak mau datang kepada Tuhan Yesus. Jadi makanya orang-orang akan banyak nanti tertinggal nanti di akhir zaman ketika Tuhan Yesus akan datang. Begitu. Jadi ini nubuatan di Wahyu 19 nomor 7, nubuatan tentang perkawinan itu artinya Yesus akan berkumpul. Akan datang menjemput kita sebagai pengantin. Jadi kiasan aja itu kata-kata kiasan. Bukan ada pernikahan, karena dalam Tuhan Yesus sendiri berkata tidak ada itu kawin dan mengawin. Terus kalau yang mengikuti Yesus dijanjikan 100 Nggak ada keberkahan itu apa? bukan itu. Oh, itu bukan. Karena pada waktu kebangkitan orang tidak kawin dan mengawin, melainkan hidup seperti malaikat di surga. Nah, ini pertanyaan saya begini. Jadi ketika bangkit semua berkumpul di sorga, itu kalian saling mengenal atau tidak? Di surga Saling mengenal atau tidak? ya mengenal, karena
berbicara tentang roh kan jiwa kita juga akan terikut. Jadi yang satu keluarga ini akan berkumpul, begitu? Ya enggak. Tentang kalau kita di surga Jadi kan hidup seperti malaikat. hidup seperti malaikat. Jadi begini, saya bingung begini Tasya ya. Kamu menjelaskan di sorga nanti yang keluarga ini misalnya kamu setia sama suamimu di sorga nanti, apakah kalian tidak berkumpul? Berkumpul lah, tapi kan di surga itu kan bukan seperti kayak tempat di mana sebuah piknik gitu loh. Akan ketemu kembali itu nggak ada. Jadi maksudnya di surga itu. Jadi di sorga ngapain? Hidup kita seperti malaikat, Malaikat hidupnya seperti apa? memuji dan menyembah Tuhan, terus makan, terus pokoknya melayani Tuhan lah seperti itu. Jadi semua malaikat yang di sorga ini adalah malaikat-malaikat yang baik. Ya malaikat. Makanya kalau malaikatnya di surga itu berontak seperti Lucifer, maka dia dibuang ke bumi, makanya dia disebut iblis, disebut roh jahat. Oh, jadi malaikat ini nggak ada yang jahat ya di dalam surga? Gak ada. Kalau dia berontak ya, kalau dia berontak dan melawan Tuhan, maka dia lah disebut iblis, dibuang dia. Makanya Lucifer itu kan mencari juga pengikut-pengikut tuh. Jadi peperangan di sorga itu bagaimana? Nggak ada peperangan. Itu menceritakan tentang nubuatan yang dimana Wahyu 19 nomor 7 bagaimana dikatakan nubuatan? Oke, ini tentang ini ya. Wahyu 12 nomor 7, ya. Ya, ini yang Siapa yang menuliskan kitab Wahyu? Yohanes. Pada waktu apa Yohanes menuliskan kitab Wahyu? Dia mendapatkan penglihatan. Penglihatan dengan nubuatan apakah sama? Penglihatan tentang nubuatan. Kitab Wahyu Apakah itu kan, penglihatan? ya, kitab Wahyu Bukan. itu kan berbicara No, tentang bukan. nubuatan dan juga perumpamaan tentang nubuatan yang sebelumnya yang ada dia ulang dia tulis di situ semua. Oke, gini Tasya, biar kita dapat poinnya. Nubuatan itu adalah suatu peristiwa yang akan terjadi, betul? Itu kan nubuatan. Ya, terus? Ya, jadi saya tanya, maka timbullah peperangan di sorga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu, dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Itu Nah, ini adalah nubuatan dari mana? Ya, nubuatan yang tentang ini Yesaya 14 ayat 12 ini. Yang dimana ini iblis lah yang telah dibuang dari surga. Jadi di sini Ini sekarang saya tanya begini Tasya, di dalam Wahyu ini nubuatan atau yang sudah terjadi? yang sudah terjadi ada, yang belum terjadi juga ada. Dari mana Yohanes tahu kalau di surga lagi Ya karena perang dia kan naga? mendapatkan penglihatan. Penglihatan itu adalah karunia roh. Siapa yang memberikan penglihatan itu? Ya siapa lagi kalau bukan Tuhan? Tuhan siapa? Tuhan Yesus lah. Oke. Sekarang ini ya. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Siapa seorang ibu itu? Bunda Maria itu bercerita tentang Bunda Maria. Oke, saya terima ya. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Itu Lucifer. Iblis itu sendiri. Oke, dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Ya, sebentar. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembala semua bangsa dengan gada besi. Pertanyaan saya begini. Ini menceritakan Bunda Maria yang melahirkan keberapa kali? Satu kali kan? Oke, di dalam Lukas 1, di dalam Lukas 1 nomor 31, Tuhan mengutus malaikat Gabriel menyampaikan kepada Bunda Maria bahwa dia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan menamai ia Yesus. Nah, sekarang ini seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Apakah ketika malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria ada mahkota dari 12 bintang?
Bukan 12 bintang sih. Yang mana Loh, 12 tapi di bintang? sini ditanya. Ini sini kan 12 nomor 1. Dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Makanya pertanyaan saya, yang ditampakkan oleh Yohanes ini perempuan mana yang akan melahirkan? Ini bercerita tentang Bunda Maria. Melahirkan yang keberapa Kan kali? kalau kita bacakan dari ayat 1 itu, perempuan dan naga itu adalah nubuatan yang tertulis di dalam kitab Taurat. Di mana Tuhan berfirman kepada Yesus itu, dari keturunan perempuan inilah akan meremukkan kepala ular beludak itu. Nah, inilah ditulis ulang. Nah, Bukan Tasya. Di dalam Lukas 1, Bunda iya. Maria kedatangan oleh malaikat Gabriel. Pertanyaan saya, ketika Bunda Maria didatangi malaikat Gabriel, apakah ciri-ciri Bunda Maria sama seperti yang di dalam Wahyu 12? Wahyu 12 ayat berapa? Wahyu 12 nomor 1. Terus dia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Apakah di dalam Injil Yohanes, Injil Lukas, Injil Matius menceritakan bahwa Bunda Maria dalam mengalami kesakitan ketika dia melahirkan Yesus? Ya ini kan bercerita tentang Maria. Nah, sekarang begini, ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan. Apakah memang Bunda Maria menderita kesakitan pada waktu Sebuah melahirkan mahkota Yesus? ini, kan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ini bercerita tentang keturunannya Yakub dan Rahel yang diberkati. 12 suku Benyamin, Yehuda, ada 12 anak yang diberkati. Masa Bunda Maria melahirkan 12? Ya, maksudnya ini menceritakan, ini kan berhubungan dari kisah Oke. Maria itu Oke. berhubungan Oke. dengan keturunan dari Ishak. Makanya dalam Oke. Sekarang begini. Oke. Oke, ya. Ya, terus Ini ditanyakan, maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Nah, ketika Bunda Maria melahirkan Yesus, apakah terjadi seperti ini? ya nggak harus semua, tapi ini menceritakan tentang Bunda Maria. Masa harus lengkap itu? Oke. Di nomor 6-nya Tasya. Perempuan itu. Oke, sekarang yang dari nomor 5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki. Berarti Bunda Maria sudah melahirkan. Maka ia melahirkan seorang anak laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Apakah Yesus itu dibawa pergi kepada Yesus juga? Masa Yesus berarti? Yesus itu. Loh, kan Yesus mengutus dirinya. Iya, betul. Tapi Nah, ada coba yang nomor 5. Ya. Si Tasya yang baca. Tasya baca nomor 5-nya. Oke, maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang akan menggembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Terus apa lagi? Iya, anaknya itu membawa lari Yesus. Bukan begitu. Jadi ini menceritakan ini kitab Wahyu ini tentang Maria. Terus kalau kita baca di ayat 7, ini adalah naga yang dikalahkan, yang dibuang ke bumi. Bukan, jangan dulu. Yang nomor 6, ini kalau misalnya ini nomor terus 6 ya? kalau kita nyanyi ayat 10, ini tentang kemenangan Tuhan. Iya, bukan. Yang nomor 6-nya, perempuan itu lari ke padang gurun. Apakah Bunda Maria lari ke padang gurun? Bukan. Apakah Bunda Maria lari ke padang gurun? Masalahnya nih, Kak. Masalahnya ini kalau kita Wahyu itu susah untuk dipahami. Nggak semua itu kan bisa. Oh. Iya, Kalau susah karena dipahami kita jadi bagaimana? Kita penglihatan itu Karena kalau menurut begini. Pak Bomong gimana? Menurut Pak Bomong gimana? Pak Bomom lari-lari terbirit-birit. Karena nanti begini, perempuan itu lari ke padang gurun, di mana telah disediakan suatu tempat baginya oleh Tuhan, supaya ia dipelihara di situ 1260 hari lamanya.
Ya, terus Apakah Yesus dipelihara 1260 hari? mana ayatnya? 6 Tasya, mana pula ayatnya? Kemana 6? Perempuan itu lari ke padang gurun di mana ia telah disediakan Ah, tempat baginya oleh Allah supaya ia dipelihara. Di situ 1260 hari lamanya. iya. Pertanyaannya apa? Iya, apakah memang Bunda Maria merawat Yesus sampai sebegitu lamanya di padang gurun? 1260 hari. Oke, ya, 1200. Tasya, kalau kau kalau kasih statementnya dari sumber lah Tasya, biar ku buka. Gak usah pakai sumber. Saya kecil. Dari Alkitab. Kenapa harus ini? Iya, ini 1200 tahun lamanya loh. 20 hari, 1260 hari. Abang. Aduh, nyamuk gigit. Ya. Nyamuk pasang dulu obat nyamuk Tasya, jadi nggak enak kita nanti yang diskusi. Ya, oke. Ya. Oke. Oh, ini 1260 hari itu menceritakan tentang 3,5 tahun. Kan Tuhan Yesus itu kan memulai misi ya, dia keluar 29 tahun, 29 mau 30 ya, sampai 33 tahun disalibkan. Jadi 1260 itu menceritakan tentang itu misinya di dunia ini. Ketika dia melakukan itu. 60 hari itu sekitar 3,5 tahun. Jadi itu berhubungan. Jadi tapi Hubungan umur itu. 12 sampai 29 tahun Yesus tidak ada terberitakan. Apa tuh? Umur 12 sampai 29. Iya, 12 tahun, enggak 12 tahun masih ada. 13 tahun sampai 29. Nah, itu kemana? Itu Kemana? dia kerja, dia juga belajar. Di mana sumbernya dia kerja gila? Ada bentar, sabar. Ya, di mana? Karena gini, aduh. Ya, Karena dia ini. Iya. Oke, ini ya, aku kasih lihat nih ayat. Mana? Nih, Matius 13 ayat 55. Bukankah ia ini Oke, Matius tukang 13. kayu? Oke. Iya. Ketika Tuhan Yesus kan datang, bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Jadi kalau bicara itu kan berarti dia umur 30 tahun 29 tahun ke bawah itu kan Di nomor berapa? Nomor berapa Tasya? 55. Matius 13 nomor 55. 55. Oke, Yesus ditolak setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, dari mana diperolehnya hikmat dan kuasa untuk mengadakan mukjizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Yesus punya saudara perempuan. Jangan loncat-loncat pertanyaannya, Bu. Iya, saya bingung aja. Jadi bingung ini Kan nanti begini semua loh. kebotrek, Bu. Enggak, saya baru tahu Yesus punya saudara perempuan. Siapa saudara perempuannya? Tidak, maksudnya pertanyaannya kan tentang wahyu tadi. Kenapa loncat-loncat, Bu? Oke, ya nggak apa-apa. Jadi Yesus berumur 13 sampai 29 tahun dengan gimana? saya. Iya, oke. Jadi berumur 13 sampai 29 tahun dia Dia itu ada kemungkinan dia itu menggantikan ayahnya sebagai anak tukang kayu. Dia melakukan pekerjaan tukang kayu. Kalau yang namanya kitab itu tidak boleh kemungkinan Tasya. Ya kan di sini Harus ada. pasti. Saya kan tidak berani berkata-kata seperti itu, Bu. Berarti sama di dalam Yohanes 5:30 dong. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, aku tidak dapat berbuat apa-apa, itu dia menceritakan itu tentang kedagingannya sendiri ketika datang Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi daging. Jadi dia mengatakan itu bukan berarti dia bukan Tuhan, dia tetap Tuhan. Itu baru dia memang itu bukan Tuhan. Jadi pada waktu Yesus memiliki kedagingan di bumi, apakah ketuhanannya juga ada di dalam diri Yesus? Dia tidak Tuhan.
Bukan berarti Oke, apa ketika dia manusia, yang bukan berarti ya ada keturhanannya. Tidak ada di dua natur, tidak ada di dua natur. Oke, Iya, oke. Aku terima Tasya. Saya iya. orang yang tidak pala belit-belit kali begitu loh. Oh Cuman iya, kita kan tapi sharing aja. tapi Jadi pernah aku ketemu sama kakak keras loh, yang hujat-hujat saya. saya nggak pernah menghujat kamu. Saya begini Ada Tasya, waktu kalau aku orang yang pernah naik loh ke komalnya siapa itu. Terus kakak itu saya, menghujat gitu. Iya, saya menghujat apa? pokoknya ngata-ngatain apa BODO itu loh. Itu nggak menghujat. Itu kan Bedakan. ngata-ngatain. Bedakan menghujat gitu Iya, loh Tasya. ngata-ngatainnya loh. Jadi begini Tasya, yang saya bingung itu begini. Kalau Yesus memang dia adalah Tuhan itu sendiri, yang kita tahu sifat Tuhan adalah salah satu Maha Tahu. Nah, ini yang saya bingung ketika Yesus mendatangi pohon ara itu kedagingannya karena dia merasa lapar. Tapi kenapa Yesus yang memiliki gelar Tuhan, dia tidak tahu pohon ara itu belum musimnya berbuah? Loh, dia tahu, cuma dia mengajarkan kepada murid-muridnya. Terus kita buka ayatnya. Tasya, gimana dia tahu? Gimana dia tahu? Ngawur kan? Iya, kita baca dulu Gimana dia ayatnya tahu? pelan-pelan lah, Bu, pelan. Oke, kita buka. Jangan naik darah dulu. Di dalam surat apa? Ya, nggak tahu ayatnya di mana. Ibu tahu. Oke, di dalam Markus ya, coba ya. Markus. Iya, Wah. pohon ara. Hmm. Itu ada di dalam Dalam berapa? Markus. Tunggu dulu ya. Siapa tahu bisa Markus kembali lagi nih, Kak. Siapa tahu lu bisa kembali lagi ke Kristen tuh. Terus pindah ke Wanis. Ya. No. Yesus mengatakan hidup yang kekal itu bahwa mereka mengenal satu-satunya Allah itu Tuhan yang benar. Ini. Dan Yesus adalah ini utusan. Padahal Allah itu adalah nama pribadi umat Islam. Dan terus kalau kita baca Allah itu kalau dalam bahasa Ibrani-nya kan Elohim. Elohim itu adalah YHWH. Nah, Yesus itu adalah YHWH itu sendiri. Tidak ada yang berbeda. Beda lah. Dan Bapa yang mengutus aku katanya pula. Masa saya menyembah Mengutus dirinya utusan? Gila kau. sendiri. Masa Yesus mengutus dirinya sendiri? Kau ini memang kemana lah? Nih kita baca Markus 11 dulu ya. Mengutus dirinya Markus sendiri 11. emang ada yang salah. Daripada saya Salah menyembah lah. Tuhan, lebih saya makanya ada ayat berkata begini, apa yang bodoh bagi dunia itulah yang dipilih Tuhan. Tetapi apa yang orang yang untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Makanya saya ini bodoh, makanya dipilih Tuhan. Kalian yang Gila. memiliki kepintaran, makanya tidak dipilih-pilih. Siapa yang mengatakan kalian BODOH? Ada, Tapi oke, kenapa dia aku pulau? lihat ya, 1 Korintus 1 ayat 27. Jadi saya harus mengakui bahwa saya ini Bodoh. ya betul. Ya nggak apa-apa. Iya. Aja. Ya, nggak Tetapi apa-apa, apa yang nggak apa-apa. bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Jadi orang-orang yang merasa sombong dengan kepintarannya, merasa sombong dengan ijazahnya, merasa sombong dengan logikanya karena punya akal gitu katanya, nggak bakalan dipilih-pilih Tuhan. Jadi orang-orang yang merasa seperti itulah nggak akan dipilih Tuhan. Jadi kita Oke, jadi yang 1 Korintus 4 nomor 10 itu gimana? yang mana? 1 Loncat-loncat Korintus 4 lagi nomor nih, aduh. Ya itu kan kita kan menceritakan Ini saya BODOH. bingung, kan bisa betul-betul terus. Coba 1 Korintus 4 1 Korintus 4 ayat berapa? 10. Hah? Oke, 1 Korintus 4 ayat 10. 10. Kami bodoh oleh karena Kristus, tetapi kami, hai kamu arif dalam Kristus. Kami lemah tetapi kami kuat. Kamu melihat tetapi kami hina. Betul. Nggak ada yang salah. Jadi bodoh karena apa?
Karena Kristus itu sendiri. Karena berbicara tentang penyaliban itu adalah bagi dunia adalah suatu kebodohan. Tetapi itu adalah Tuhan yang tidak bisa dimengerti. Tasya, lu jawab itu dari mana sumbernya semua? Kenapa ketawa? Kau jawab ini sumbernya dari mana? Hah? Aku kasih tahu 1 Korintus 1 ayat 27. Apa yang bodoh bagi dunia itu dipilih Tuhan. Nah, berarti orang yang pintar itu nggak bakalan dipilih-pilih. Meminta-minta jalan yang lurus. Terus Jadi saya tanya. Tuhan. Jadi saya tanya nih ya, pendeta-pendeta yang sekolah STT ini itu pintar atau botol? Karena masih Tritunggal ya masih bobo. Jadi contoh kayak Pak Bom Bom, dia kan pendeta itu, berarti dia masih botol lah ya. Dia kan merasa pintar, makanya nggak dipilih, makanya masih menjabat itu. Karena saya ini adalah dipilih Tuhan, Kak Mikana dipilih Tuhan. Makanya ya kita mengerti tentang pribadinya dia siapa sih. Dengar Pak Bom Bom, kamu masih botol Pak Bom Bom. Nggak boleh begitu. Iya. Kita coba sama gitu loh. Ya memang nyata kan? Katanya Tuhan memilih yang bodoh daripada yang pintar. Nah, Betul. pendeta-pendeta semua yang sekolah teologi itu mereka merasa gimana? pintar. Nah, termasuk Anora kan merasa pintar. Iyalah, kalau tidak gini Tasya, kalau di dalam Islam itu konsep ketuhanan itu kami itu harus berakal dulu. Nah, terus Ya, coba contoh ya. Oke, Kalau ya. kalau kita kaji begini. hmm, Tuhan itu memiliki sifat maha adil. Nah, jadi kalau Tuhan datang di abad 1, bagaimana dengan kita yang sekarang? Tuhan datang di abad 1 maksudnya? Yesus lahir di abad berapa? Nggak tahu abad berapa saya. Yang penting saya tahunya dia masih saya tuh Tanya tidak dulu tahu. sama Pak Bom Bom. Pak Bom Bom pintar itu. Gini lah Bang, gini lah Mbak. Tuhan Yesus itu lahir di, kita cari dulu ayatnya ya. Saya itu kan jujur lah, saya itu nggak mau berdusta seperti Tungtung yang suka dan kalian lah yang suka ini. Nah, Tuhan Yesus itu lahir di abad ke-1 Masehi, diperkirakan sekitar 4 atau 6 sebelum Masehi. Begitu. Bagi kita yang sekarang. Ya Adil nggak nggak? apa-apa toh. Adil lah. Karena gini, berbicara tentang kenapa sih Tuhan Yesus itu baru datang. Kenapa kan orang? Kenapa? Apa yang lucu? Iya, adil. Ya lanjut Tasya, lanjut deh. Ya, maksudnya kenapa? Jelaskan dulu kelucuannya apa. Iya, kau menerangkan sama kakak dek. Itu kakak bingung sumbernya dari mana semua gitu loh. Sumbernya dari Tuhan dong. Masa yang dari doktrin Tritunggal? Makanya karena kita belajar itu tentang Tuhan, doa minta hikmat sama Tuhan, bukan dari doktrin Tritunggal atau apa. Makanya orang-orang Kristen itu banyak murtad dari Kristen karena apa? Karena tiga Tuhan. Oke, kalau kamu mengatakan mereka doktrin ya, karena dulu saya kan juga karena Tritunggal. Oke, jadi yang di dalam Bible itu yang kamu pakai yang mana? Bible Yesus LI. mengutus dirinya sendiri. Ya sama LI juga saya. Gak ada yang... Jadi Bapak yang mengutus aku? Bapak mengutus. Bapak yang mengutus aku. Jadi gini, berbicara tentang mengutus itu, kalau di zaman Israel itu kalau Tuhan mau melakukan pekerjaannya dia memakai nabi-nabi. Karena tidak ada tuh manusia yang bisa melakukan pekerjaan Tuhan itu sendiri kalau bukan Tuhan yang turun sendiri untuk melakukan. Jadi Kristen punya nabi? Ya punya lah. Apa itu nabi, Tasya?
nabi itu tugasnya adalah untuk membawa umat-umat itu mengenal Tuhan, membawa pertobatan. Nah, saya mau tanyakan orang, kenapa Adam itu disebut nabi, sementara Adam itu Siapa? teman Adam. Nah, Adam itu disebut nabi, padahal manusia pertama adalah Adam, yang dimana itu Oke. saat itu belum ada manusia-manusia yang bisa diajak bertobat atau yang bisa diajak untuk mengenal Tuhan. Siapa yang dia mau ajak di sana? Oke. Jadi begini, Apa itu? saya bingungnya nabi di dalam Kristen ini berasal dari bahasa apa? Nanti Tasya jawab ya. Ya, Oke ya. Karena nabi yang saya tahu, nabi rasul itu berasal dari bahasa Arab. ya. Perbedaan nabi dan rasul. Nabi rasul itu persamaannya adalah sama-sama menerima wahyu dari Allah. Sama-sama juga utusan. Nah, perbedaannya apa? Rasul sudah pasti nabi. Nabi belum tentu adalah rasul. Perbedaannya, nabi menerima wahyu. Iya, betul. Nabi menerima wahyu dari Tuhan, Nubuatan. menerima wahyu dari Allah. Tunggu dulu. Nabi menerima wahyu dari Allah, dia tidak wajib menyampaikan kepada pengikutnya. Apakah Nabi Adam mempunyai pengikut? Nabi Adam Tidak. nggak ada manusia kan, masa mau ada disebut nabi? Sebentar. Makanya, sebentar. Saya belum selesai. Nabi menerima wahyu firman dari Allah itu untuk dirinya dan keluarganya. Ih, Nah, belum ada anaknya, belum ada anaknya. sebentar dulu. Iya. Sebentar dulu. Ketika dia Lucu lah, Kak. sebentar. Saya bingung sebentar. loh dengan Ketika agama. sebentar dulu. Ya, sebentar dulu. Makanya Tasya dengarkan. Makanya nanti saya tanya, nabi berasal dari bahasa apa? Kenapa bisa Kristen punya nabi? Apa artinya nabi? Oke. Nah, Ya. tunggu dulu, belum selesai, Iya, belum boleh, selesai. boleh. Ya, silakan. Belum selesai. Silakan. Ya, Ya, silakan, oke. Kakak, silakan. Jadi, ketika Nabi Adam mempunyai keturunan, pertanyaan saya, yang wahyu yang diterima dari Tuhannya, dari Allah, itu dia sampaikan kepada keluarganya. Tentang apa? Syariat, ajaran, hukum-hukum. Nah, kenapa nggak dikatakan Rasul? Karena Nabi Adam tidak punya pengikut. Dia hanya punya keluarga. Apakah ketika dia punya istri, dia punya anak-anak, dia tidak menerima wahyu dari Allah? Dia menerima terus. Sampai dia mati. Nah, kalau Isa dengan Nabi Muhammad dikatakan Rasul, itu karena apa? Karena Yesus atau Isa, ya, saya bilang Isa lah, Nabi Isa, itu menerima wahyu dan dia punya umat yang wajib dia sampaikan firman Tuhan itu sama kepada dengan baginda Rasulullah. Makanya saya katakan, Nabi belum tentu Rasul, tapi Rasul sudah pasti Nabi. Jadi kalau di dalam Kristen, Nabi itu apa, Rasul itu apa? Sehingga Paulus dikatakan Rasul. Karena di dalam Islam, Rasul itu artinya dia menerima wahyu dari Allah dan wajib menyampaikan kepada pengikutnya. Sekarang nanti pertanyaan saya, siapakah pengikutnya Paulus? Oke. Dari mana dia menerima wahyu? Nah, Oke. gitu. Silakan. Saya bahas dulu ya tentang nabi ini apa. Nabi itu adalah kalau di dalam Yeremia 1 ayat 5, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Berbicara tentang nabi, kalau kita baca di Google, pengertian Google, nabi Ya, nabi itu apa? tugasnya menerima wahyu, menyampaikan pesan tersebut kepada manusia. Nah, ini kalau versi yang Islam. Versi yang Islam ini ya, menyampaikan pesan tersebut kepada manusia. Sementara Adam itu kan manusia pertama. Nah, siapa yang dia sampaikan lagi? Tidak. Sekarang saya bertanya sama kamu. Jadi ketika Nabi Adam, manusia pertama, diciptakanlah juga Siti Hawa, apakah mereka nggak punya keturunan? Ya kan belum. Apakah Nabi Adam, tunggu dulu, apakah Nabi Adam tidak menerima wahyu lagi dari Allah? Ya kan, tapi kan belum ada manusia pertama dong. Tapi gini loh, untuk menjadi Jadi nabi. begini, sebentar. Sekarang begini, bagi kalian Yeremia itu siapa? Yeremia, Nabi Yeremia. Oke, sejak kapan dia jadi nabi? Banyak nyamuk di sini. Sejak Kenapa? kapan dia jadi nabi? Sejak dipilih Tuhan tuh disebut nabi. Sejak kapan dia menjadi nabi? Ya sejak dia dipilih.
Sejak kapan dia menerima firman Tuhan? Ya, ntar dulu kalau itu saya harus baca dulu ayatnya. Ya, jadi gini. Ya, iya karena begini, Tasya tadi kan menarasikan Benar, bahwa karena oke. Nabi Adam masih manusia pertama, kenapa dikatakan Nabi? Hmm. Yang dikatakan Nabi ketika dia sudah ada manusia-manusia setelah dia. Makanya dia menerima firman. Isi firman itu apa? Dia sampaikanlah kepada manusia. Ya tugas Nabi memang Gitu. begitu untuk manusia, Nah, bukan untuk oke, sekarang keluarga. Nabi Yeremia. Tunggu dulu. Saya mau bilang untuk keluarga itu salah. Loh, sekarang Nabi Yeremia saya tanya, Nabi Yeremia siapa pengikutnya? Nabi Yeremia, Yes. Nabi Yeremia. Mm-mm. Oke, saya baca dulu ayatnya. Oke. Ya Nabi, pasti ya orang-orang Israel dong. Ih, kenapa ketawa? Iya. Bedakan ya, bedakan Nabi, bedakan dia kalau yang jadi raja ya. Ya, silakan Nabi Yeremia siapa pengikutnya? Bentar-bentar tuh gelap ini ada ini. Oke, Yeremia. Oke, kita lihat ya. Kenapa ini ibu ini bertanya loncat-loncat sana loncat sini, suka sekali main karet? Bukan. Karena Ini kamu suka main mengatakan, karet. Kangen main karet, Bu. itu waktu kecil Tasya. Waktu kecil saya main karet Tasya. Belum ada yang namanya gadget. Tanya. Maksud saya begini, Nabi Adam, kenapa Adam dikatakan Nabi? Padahal dia manusia pertama. Siapa Iya, emang tapi lo? kan tidak ada manusia saat itu. Dia Betul, mengajak betul, bertobat. betul. Tujuan Nabi itu, tujuan Nabi itu adalah untuk mengajak manusia bertobat. Siapa dia mau ajak bertobat itu? Bukan. Hawa. Ketika Oh dia, iya, Hawa, dengar karena dulu, Hawa kan sebentar berdusta. dulu. Bukan. Begini loh. Tasya coba berpikir dulu. Ngapain diciptakannya Siti Hawa? Hawa, kenapa? Untuk apa diciptakannya Hawa? Ya untuk mendampingi Adam tuh. Kan kesepian Nah, Adam. apa perintah Tuhan? Beranak cuculah kamu, penuhilah muka bumi ini dengan keturunanmu. Nah, jadi ketika Adam memiliki anak cucu, apakah dia tidak menerima wahyu lagi dari Tuhan? Menerima. Nah, ketika dia menerima wahyu dari Tuhan, dia sampaikan kepada siapa? Maka keluarganya sendiri. Ya, Nabi itu. Nabi itu. ya sudah begini, Tasya. Oh. Ketika Nabi Adam diciptakan, apakah langsung dikatakan Tuhan kau adalah seorang nabi? Ketika Yeremia, sebentar dulu. Ketika Yeremia dilahirkan oleh ibunya, apakah langsung orang mengatakan dia adalah seorang nabi? Nah, seorang nabi dikatakan ketika dia sudah menerima wahyu firman dari Allah untuk disampaikan kepada keluarganya dan pengikutnya. Masa keluarga Nabi Begitu itu kena loh. keluarga? Loh, memang betul. Nabi itu tugasnya adalah untuk mengajak di luar dari keluarga untuk bertobat. Bukan Oke, sekarang apa dengan Rasul? Pengertian Rasul. Apa pengertian Rasul? Rasul. Oke, kita lihat ya. Rasul. Oke. Kalau Rasul itu lebih ke penginjilan dia. Dari mana? Tunjukkan datanya. Tunjukkan datanya. Sabar. Ayo. Jangan Oke, ketawa-ketawa, tunjukkan Bu. datanya. Nanti giginya kering, Bu. Saya ada aqua loh, nggak apa-apa nih. Oh iya. Tunjukkan datanya, bedanya. Oke, ciri-ciri Oke. Rasul itu. Kalau Rasul itu kan menyaksikan tentang kebangkitan Yesus. Dia itu memberitakan tentang Tuhan Yesus. Saya nggak tanya ciri-ciri. Apa bedanya Rasul? Iya, salah. Ya. Kenapa Ah. suka loncat-loncat ini? Emang menurut Loh. hidup kalian Rasul Iya. itu apa? Rasul itu Loh. apa? Ada berapa Tadi kan Rasul? aku- Ada berapa Rasul di Loh, kitab tadi kan aku sudah bilang perbedaan Rasul dengan Nabi tadi udah saya Ya, jabarkan. betul. Nah, sekarang dari Tasya, Rasul itu apa? Ya, aku mau nanya Rasulmu ada berapa? Sebelum Rasul. Kalau Rasul kami ada diakui ada ratusan, kalau Nabi itu ratusan ribu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah.
Tapi yang kami, ya, iyalah, Di mulai dari Alkitab Nabi ada cuma 40 penulis. Ini ratusan dulu, dari ribu. Nabi, emang, loh, dari Nabi Adam, emang nggak ada diutus Rasul lagi? Nggak ada diutus Nabi? Lah, Adam kan, tapi 40. Enggak, jangan larikan ke dalam situ Alkitab. dulu. Tasya, kamu bertanya dari keislaman, saya jawab. Nanti Oh, iya, iya, sekarang saya oke, tanya, oke. Rasul di dalam Kristen itu apa artinya? Oke, bentar ya. Oke. Tahan dulu giginya supaya nggak kering. Udah dibasahin tadi Tasya dengan apa? Anggur asam. Ini kita ini harus toleransi. Oke. Sama-sama apa ya, manusia. Kita harus memanusiakan manusia. Perbedaan itu boleh. Gitu. Iya, tapi nggak boleh menghujat. Karena saya ini banyak dibilang katanya sama Uniripa kemarin, ini Tasya ini sopan katanya. Katanya beda dengan yang lain katanya gitu. Ya, begitulah. Tapi memang itu faktanya seperti itu, kita harus bisa menunjukkan kasih. Tidak boleh mengotot atau menghujat. Gitu. Ya, silakan. Dari rasul dalam bahasa Yunani apostolos, artinya orang yang diutus. Nah, itu adalah memberitakan Injil, menjadi saksi kebangkitan Yesus dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 22. Mendirikan dan membina jemaat 1 Korintus 3 ayat 10. Mengajar kebenaran dan meluruskan ajaran yang sesat seperti Tritunggal itu. 11 ayat 13 gitu. Jadi Kau ya berdiskusi sama saya Muslim, kau jitak juga Tritunggal kau. Tunggu nggak ada senggol kau. masalahnya woi. gini, masalahnya lanjut. ajaran kekristenan itu sudah di luar dari Alkitab, Alkitab benarnya. Jadi makanya harus dimusnahkan. Kan kau dibilang begini, host botol katanya. Nggak apa-apa. Anak apa yang bodoh bagi dunia itu yang dipilih Tuhan, bukan orang yang pintar, saudara-saudara. Ya. Saya memang mengaku saya ini bodoh. Ya saya juga enggak pintar. Karena apa yang bodoh bagi Tuhan itu yang Oke. itu yang dipilih Tuhan. Jadi Rasul itu menerima wahyu Tapi tidak? kan ya begitulah, kasihan sekali. Karena tidak dipilih Tuhan. Jadi Rasul menerima wahyu tidak? Menerima. Aduh nyamuk gitu. Paulus menerima wahyu dari siapa? Paulus ya tentunya Tuhan Yesus lah, masa Tuhan yang lain. Sejak kapan Paulus menerima wahyu dari Yesus? Oke, ini ya. Oke. Ini dari tadi Ibu bertanya terus sama saya, gini aja dong. Kau kan tadi bertanya juga tentang Tapi Nabi saya dan dulu Rasul. pertanyaanku. Loh, begini loh. Saya sudah jabarkan perbedaan Nabi dan Rasul. Ya kan? Nah, kalau di dalam Islam, Nabi Muhammad adalah seorang Rasul, diutus oleh Allah untuk menyampaikan wahyu, firman dari Allah kepada seluruh umat manusia. Nah, sekarang Paulus dikatakan Rasul, dari mana dia menerima firman dari Tuhan? Oke, itu nyamuk gigit-gigit. Nih, Nyamuk, jangan gigit itu. Saya rasa itu jantan itu yang gigit kau itu. iya, karena ganteng kan nyamuk. Kalau nggak jantan dia tidak mau menggigit kau, Tasya. Iya. Tolong nyamuk-nyamuk yang jantan jangan genit-genit ya. Baru sama kali Tasya. ini berdebat kita ketawa-ketawa ya. Iyalah. Kita kan di sini kan kerjanya menjual gigi, mengeringkan gigi, ya kan? Betul. Iya. Baru membasahi bibir sekali-sekali. Iya, Dah. betul. Lanjut. Oke. Gimana datanya? Galatia 1 ayat 11 dan 12. Sebab Oke. Iya, silakan dibuka dulu lah. Lanjut baca. Iya. Oke. Katanya ini Nora Aritono katanya kasar gitu. Ternyata asik juga sebenarnya. Saya asik ketika diajak asik gitu. Gitu ya. Lanjut, Berarti lanjut. kalau menghadapi Ya. seperti Pak Bom Bom gimana? Berubah jadi siluman gitu. Tidak bisa menjawab saya.
bingung dia. Bingung dia. Aku mau nanya, siapa-siapa Lanjut. yang sudah dilawan? Siapa si Bom Bom? Enggak, siapa lagi selain itu? Si Edis. Terus? Tapi kalau si Edis dia nantang saya minum kencing unta. Terus saya tantang dia minum racun maut. Dia nggak berani. Ya nggak boleh lah. Itu kan apa namanya ya? Kalau kencing unta kan itu untuk menyehatkan. Nggak apa-apa tuh, coba. Nah, kalau racun maut, Berarti mau itu berarti mempermainkan Tuhan, tidak boleh. Kecuali si Edis. Enggak, Edis kecuali mau minum Mbak racun Nora. maut asalkan dia disawer katanya 100.000 koin. Cuma Nah, lah gila kan saya si juga Edis. mau. Ketika Mbak Nora ini kasih saya minuman, tapi Mbak Nora nggak usah bilang-bilang ini adalah racun begitu, nggak usah bilang-bilang. Itu berarti saya tidak sengaja dikasih racun, itu pasti akan selamat. Gitu. Ya. Sebuah dengan kesengajaan, berarti itu kita mempermainkan Tuhan. Jadi bagaimana si Mirna itu? Mirna siapa? Dia tidak Mirna. Dia kan Kristen Tritunggal. Oh, Iya, belum. jadi kalau minum racun maut, Nggak mampu, nggak mampu. Makanya gini, Ruben Onsu itu kan Katolik. Dia kan tungtung itu. Itu kan dia katanya kena santet. Padahal orang Kristen sejati tidak akan pernah kena santet. gitu ya. Baru tahu saya, Tasya. Kapan saya baptis lagi kau dalam nama Yesus adalah Bapa? Gak dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kau Bapa, dibaptis Anak tidak dan sih Roh waktu dulu? Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Oh. Kalau tungtung Jadi kan, waktu kau dibaptis, kalau tungtung kan Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu Allah yang Esa. Allahnya sama seperti Allah Islam kan? Baru tahu ya. baru tahu saya. Tapi kalau di dalam Islam Tuhan tidak menjadi manusia. Ilmu baru buat ilmu baru buat lawan. Kalau di dalam di dalam Islam Ya. Tuhan tidak menjadi, kalau di dalam Islam Tuhan tidak ada menjadi manusia. Ya, memang nggak ada jadi manusia, nggak ada. Tuhan datang dengan Jadi Yesus wujudnya bukan sendiri. manusia. Tuhan datang dengan wujudnya sendiri seperti kita, begitu. Makanya Kejadian 1 ayat 26, manusia lah yang menyerupai seperti Tuhan, bukan Tuhan yang menyerupai manusia. Gitu. Oh, itu pula ya. Iya. Oke. Mana tadi Galatia datanya? 1 ayat 11 dan 12. Sebab Galatia aku- 1. 11 ayat 12. Oke, baca. Sebab aku menegaskan kepadamu, saudara-saudara, bahwa Injil yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, ya kan? Kalau Tritunggal kan mengaku Yesus itu manusia. Nah, berarti dia akan bertentangan dong dengan ayat Galatia 1 ayat 11 dan 12. Ya toh? Di mana Paulus mengatakan, yang kuberitakan itu bukanlah Injil manusia, melainkan Injil apa? Injil firman Tuhan itu. Oke. Kita baca di Galatia 1 dari Paulus, seorang rasul. Bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa. Yesus Kristus dan Allah berapa? Berarti 2 oknum. 1. Oh, 1. Yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Siapa yang dibangkitkan? Dia membangkitkan dirinya sendiri. Oh. Jadi berbicara Dan dari semua Jadi berbicara tentang kenapa dia membangkitkan dirinya sendiri, karena Bapak itu dia memiliki daging sendiri. Nah, daging ini dibangkitkan, tubuhnya sendiri dibangkitkan. Jadi waktu Yesus mengatakan, ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, itu Bapa yang mana? Tapi itu pribadinya sendiri. Tubuhnya sendiri. Jadi Yesus mengatakan, ya Yesus, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, begitu? Begitu caranya. Bukan begitu lagi. Jadi begini, berbicara tentang itu, Bapak, aku telah serahkan. Berarti Roh Kudus yang ada dalam dirinya itu adalah bagian pribadi Bapak itu sendiri. Itu pribadi Bapak, tidak terpisahkan. Satu pribadi. Tidak terpisahkan. Satu pribadi. Berapa hakikat? Berapa hakikat apa?
Nggak ada. Kan kalau tung kan begitu, 3 pribadi 1 hakikat. Ini 1 pribadi 1 hakikat. Nggak ada begitu hakikat-hakikat. Jadi satu pribadi Jadi menyatakan 3 unsur, 3 elemen gitu lah. oh, elemen. Ya. Kok kayak Naruto aja ada elemen. Jadi gini. Elemen air. Bukan Elemen. begini. Gila kau nih. Jadi begini. Kalau misalnya air ya, air saya taruh di dalam botol. Ah. Dia disebut air atau botol? Air ditaruh di dalam botol. Nah, sekarang yang menampung air ini apa? Jangan nanya dulu. Air ditaruh di dalam botol disebut botol atau air? Coba kalau kamu disebut apa? Ya udah jawab dulu itu. Air di dalam botol. Ya, Disebut nih, apa? nih. Loh, air di dalam botol. Ya misalnya air Nah. nih, air Nah. ditaruh di dalam botol. Ini disebut botol atau air? Ini sekarang sudah 2 benda. Satu Iya, benda cair, iya, satu benda tapi padat. Disebut apa dia? Loh, bagaimana mau disebut? Botol benda padat, air benda cair. Ya maksudnya tetap disebut air tuh. Nggak mungkin kan kamu bilang ini botol dan Oke. botol dan air. Oke, sekarang Nggak yang mungkin kan kamu menampung air itu menawarkan, apa? nggak mungkin kan kamu menawarkan. Nggak, ini tunggu dulu. botol dan Kamu sebut air. itu air. Kamu sebut itu air. Oke, saya terima. Yang menampung air itu apa? Ya enggak, aku berbicara tentang air. Betul. Betul. Yang menampung air itu apa? Ya bukan gini loh, saya tanya. Bentar, saya tanya dulu. Kan aku bilang ini air ditaruh di dalam botol. Ini disebut air atau botol? Loh, kalau kamu sebut itu adalah air, dulu, nah jawab yang dulu menampung dong. air, yang menampung air itu apa? Udah nggak usah bahas itu dulu, ini bahas air. Nggak bisa Yang begitu. botol ini disebut apa? Analogi Ih, kamu nggak bisa begitu. Analogi kamu nggak begitu, bisa begitu Tasya. Sekarang begini, filter kamu memakai kacamata. Nah, sekarang yang di mata kamu mata apa kacamata? Iya, gini dulu. Ini berbicara tentang air, tentang air dulu. Enggak, itu nanya. aja dulu. Itu mau nanya dulu. Masa kamu Itu ketika aja menawarkan, dulu. Ya, masa kamu ketika menawarkan orang ini botol dan air. Enggak, begini dulu. kita Saya bisa gimana? saja menawarkan, botol yang tidak ada air. Bisa Nah, saja. gini. Ya kan aku tanya begini loh. Pertanyaan saya sederhana aja gini loh. Oke. Air ditaruh dalam botol. Dia disebut tetap air, bukan botol. Oke. Inilah botol Oke, air. Nggak sekarang mungkin oke, orang saya makan tanya sama sekarang. itu. Saya tanya, betul, saya tanya. Jadi, Yang makanya- menampung air itu apa? Yang menampung air itu apa? Ya, sebentar. Jadi makanya Yesus berkata ini, Bapak di dalam aku di dalam Bapak. Betul nggak? Jadi Bapak di dalam aku di dalam Bapak. Oke, saya terima. Iya, Yang jadi dilahirkan Roh Bunda Kudus- Maria, Iya, yang Roh sebentar Kudus dulu. Yang dilahirkan Bunda Maria, Bapak apa Yesus? Ya sebentar sahabat dulu, makanya saya jelaskan. Roh Kudus itu yang ada dalam dirinya itu adalah bukan bagian pribadi Bapak itu sendiri. Jadi sama seperti air. Ketika air itu ditaruh dalam botol, apakah dia disebut botol atau air? Memang ada dua di sini, ada botol, ada air. Tetapi ketika kita menawarkan seseorang, kita pasti akan menyebut ini air, ya kan? Nggak mungkin ini botol dan juga air. Nah, sekarang saya tanya, seandainya botol itu tidak ada, bagaimana? Seandainya, simak dulu. Seandainya botol itu tidak ada, orang itu minta air, apa yang mau kau kasih air itu? Bagaimana kau mau tampung? Pakai selang. Nah, selang di dalam air disebut apa? Ya kan tetap air. Aduh. Kok Tasya, kok waktu SD mana sih dengan SMP? Nah, makanya kan saya udah bilang apa yang bodoh bagi dunia itu yang dipilih Tuhan. Tetapi apa yang pintar itu nggak akan dipilih-pilih. Jadi kira-kira yang di dalam perutnya bom-bom itu disebut apa? Ya mana gue tahu. Aduh. Sekarang oke, sekarang oke. orang sih. Nggak apa-apa lah. Sekarang begini, dosa, ini saya tidak mau parfum. dosa lah. Saya tidak mau Sebentar dosa. dulu. Kalau kamu mau dosa, jangan aja saya. Oke. Sekarang ini parfum, di dalamnya adalah minyaknya, ini botolnya, ini tutupnya. Pertanyaan saya,
apa ketika saya tutup ini botol, saya bertanya, apakah tutup ini berarti botol? Apakah minyak berarti botol? Beda, Atau botol berarti minyak? Beda. Oke, cara menjelaskannya bagaimana? Memang ada 3, tetapi itu adalah satu kesatuan. Satu apa? Oke, satu kesatuan. Sekarang saya Masa tanya. masa saya mau katakan satu kepribadi di situ? Tidak mungkin, karena dia bukan manusia. Iya, sebentar, saya tanya. Minyak yang di dalam botol ini, apakah bisa dikatakan botol? Karena di dalam Yohanes 6 ayat 63 dikatakan, Tuhan Yesus berkata, rohlah yang memberikan hidup, dagingnya sama sekali tidak berguna. Oke, jadi ketika Yesus mati dalam 3 hari itu, kemana rohnya? Ke alam maut, merebut alam maut. Makanya Wahyu 1 ayat 17 dan 18, dia menguasai alam maut itu. Menguasai apa? Alam maut. Memiliki kunci maut dan kerajaan maut. Makanya nanti akhir zaman itu nanti akan dilemparkan ke neraka. Oh, oke. Dia menguasai alam maut. Berarti Yesus takut kena maut dong? Mbak Nora, makanya kembalilah ke Kristen. Gila. Kau aja kalau saya bilang air di dalam botol disebut apa? Air. Nah, yang menampung air ini apa? Kan bukan begitu pengertiannya. Kan No. air. Nah, kita ini ilustrasi logika sederhana. Air ada ditaruh dalam botol. Ketika kita menawarkan seseorang ini, kita pasti akan bilang ini air. Bukan ini. Ya. Nah, untuk memberikan minum air itu kepada orang berupa zat cair, apakah tidak memerlukan benda padat? Nah, makanya memang ada dua memang. Tetapi adalah satu, dia masih tetap disebut air. Karena dalam Yohanes 6 ayat 63 berkata, rohlah yang memberikan hidup. Nah, apakah botol ini bisa membuat kita tidak haus? Iya, jadi waktu yang mati 3 hari ini, tunggu dulu, mati 3 hari ini, yang mati ini apanya? Dagingnya kan? Bentar dulu saya jelaskan dulu ya. Nah, Kak Nora bilang, nah ada dua ini kan, botol dan Yesus toh, botol dan air. Gara-gara itu, botol dan air ya kan. Nah, ketika kita menawarkan seseorang, apakah kita akan mengatakan itu botol? Kalau kita mengatakan botol, apakah botol ini membuat kita hausnya itu akan hilang? Enggak kan? Nah, makanya kita harus bisa menyebut ini adalah air, karena air inilah fungsinya ada untuk menghilangkan haus. Demikian juga itulah seperti itu. Makanya Yohanes 6 ayat 63 jelas banget. Di situ Tuhan berkata, jadi situ berkata rohlah yang memberikan hidup. Nah, aku buka ya. Roh yang memberikan hidup. Jadi waktu Yesus mati rohnya turun ke dalam maut. Ya, bentar. Jadi yang matinya ini siapa? Yang mati ini siapa? Tuhan dong. Jadi Tuhan mati. Iya. Oke, ini. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Jadi orang Tuhan itu menceritakan tentang pribadinya situ. Bahwa daging itu tidak berguna. Jadi botol ini sama sekali tidak berguna, tetapi airlah yang bisa membuat kita itu hilang haus itu sendiri. Demikian juga roh yang memberikan kita kehidupan yang kekal. Yang saya tanya, Tuhan bisa mati? Betul, nih ada ayatnya. Akbar. Kalau terhitung kan gimana? Tasya, kau suruh saya balik ke Kristen, sementara Tuhan saya bisa mati. Gila kau. Ada ayatnya. Mana ayat Tuhan bisa mati? Berarti kamu tidak alkitabiah. Iya. Berarti kamu tidak alkitabiah. Ya, mana. Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Kita baca dari sini aja ya. Jangan takut. Aku adalah yang awal dan yang akhir dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Haleluya. Coba kau baca dulu baik-baik. Baca dulu baik-baik. Baca baik-baik kenapa?
Apa yang salah? Yang tadi ketika aku melihat dia, Hmm? tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang kunci surga. Karena itu tuliskanlah apa yang kau lihat." Ini di dalam Wahyu ya? Iya, Wahyu 1 ayat 17 dan 18. Masa kakak Kristen Ini dulu, nubi- masa nggak tahu? Bukan. Gimana Wahyu ini ini? penglihatan Yohanes. Iya, masa mantan Kristen ini tidak tahu? Bukan, karena begini. Makanya saya bilang, kenapa saya mau masuk Islam? Karena saya tidak terima Tuhan saya pernah mati. Nah, pengertian mati di sini kita harus pahami. Oh, mati lagi. Ya. Oke. Beda lagi. Mati ini bukan bercerita tentang mati seperti manusia. Mati itu Oh. adalah alam maut. Makanya kenapa di akhir Yang di tiang salib itu dia ngapain? Dia ngapain yang di tiang salib? Iya, denger dulu obat cacing pitanya nanti dapat kok. Iya, dapat nanti obat cacing pitanya. Ya, lanjut. Aduh, Lanjut. sakit perut. Ini. Di dalam ini ya, Wahyu 1 ayat 18. Mati di Yes. sini pengertiannya adalah bukan seperti manusia mati, lalu seperti tidak apa? hidup kembali. Tetapi mati di sini adalah bercerita tentang dia pergi ke alam maut. Makanya dia berkata di akhir ini, aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Jadi berbicara tentang mati, itu bukan berarti pengertiannya seperti manusia. Mati itu artinya dia pergi ke alam maut. Begitu bapak-bapak, ibu-ibu. Oke, aku Ketawa-ketawa adalah semua Alfa ini di dan sini. Omega. Karena begini. Karena saya bingung, yang di kayu salib ini berarti dia matinya bukan mati beneran ya? Bukan mati beneran, mati dia pergi ke alam maut. Makanya di Alkitab itu memang Beneran enggak? Tunggu dulu, beneran mati di apa Alkitab enggak? itu Gitu memang aja, orang-orang Tasya. pintar itu susah untuk mengerti karena bukan dipilih Tuhan. Makanya kita harus mengakui kita ini adalah bodoh di hadapan Tuhan supaya apa Tuhan bisa memilih kita. Jadi makanya nanti kalau kan orang menghadapi orang pendeta-pendeta bilang Ya. begini, kalau kamu merasa pintar berarti kamu bukan pilihan Tuhan. Kalau kamu merasa pintar, kamu bukan pilihan Tuhan. Jadi mati yang di kayu salib ini beneran apa enggak itu ya dulu? Saya bingung. Ya mati, mati itu pergi ke alam maut. Bener dia mati. Iya betul, pengertian mati kan seperti itu memang. Tetapi Jadi makna yang membangkitkan dibalik dia itu kata siapa? mati itu Ah. bercerita tentang alam maut. Dia berkuasa atas alam maut itu, makanya nabi-nabi kayak sebelumnya ya yang hidup benar diangkat, diselamatkan, dibangkitkan. Gitu. Nanti akan terjadi kembali nanti kebangkitan lagi ketika Tuhan Yesus datang kedua. Jadi yang membangkitkan Yesus itu adalah Yesus sendiri. Iya dong, masa Tuhan yang lain? Jadi Iya. waktu Yesus mengajarkan doa Bapa kami, itu Yesus mengajarkan doa kepada dirinya sendiri. Iya betul, aduh. Nah ini udah tanda-tandanya warnes ini. Iya. Iya. Jadi Aduh, udah siap ini masuk Kristen lagi kak. Sebentar. Oh no. jadi Di dalam Yesus ya itu ada Bapak, keselamatan. katanya Itu begini, namanya, tunggu dulu. Sebentar ya, Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Itu Yesus berbicara kepada dirinya sendiri. bukan doa itu. Oh, bukan lagi. Aduh. Merujuk Bapak ini. Kata Bapak ini merujuk kepada dirinya. Jadi dia mengajarkan doa seperti itu kalimatnya. Bukan, waktu dia di tiang salib. Mana ada? Seperti apa? Waktu dia di tiang salib dia kan katakan ya Bapak ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang telah mereka perbuat. Kau ini Alkitabiah atau bagaimana kau?
obat ketimpitannya nanti dikasih. Masa kau tidak tahu? Tahu. Jadi dia berdoa itu ampunilah. Karena mereka tidak Ampunilah. tahu seperti Apa yang mereka perbuat. ya. Itu Dia Yesus berdoa, ngomongnya sama bukan siapa? Bukan kan sudah aku bilang tentang ilustrasi botol itu bagaimana? Oh, jadi memang harus. Itu seperti apa tadi? Udah ditangkap. Oh, berarti memahami Bible itu harus botol dulu kita ya? Ya. Karena karena gini. Jadi memahami Bible harus botol dulu ya? Bukan begitu cara Ya anak. bukan. Apa yang bodoh bagi dunia itulah yang dipilih Tuhan. Jadi orang yang merasa dirinya pintar, orang yang merasa dirinya punya logika, katanya logika begini. Iya. Ya, jadi waktu Yesus mengatakan ya Bapa ampunilah mereka, berarti Yesus mengatakan kepada dirinya sendiri. Iya, mengatakan dirinya sendiri. Masa Tuhan yang lain? Oh, betul-betul memang harus botol ini Tasya. Harus botol betul-betul ya. Tapi kalau berbicara tentang Tuhan Yesus memang itu harus ada Harus hikmat botol. Tuhan. Bukan harus ada hikmat Tuhan itu Oh, sendiri. ada hikmah lagi. Karena gini, Bukan harus botol. orang yang tidak punya Roh Kudus itu dia tidak akan pernah memahami firman Tuhan. Oh, gitu Jadi, ya. tetapi kita Paham, itu paham. tidak boleh merasa kita itu hebat. Kita tidak boleh merasa diri kita pintar. Karena itu Dengar adalah buah kesombongan. bom-bom. Enggak, Oh, buah dengar kesombongan. bom-bom. Karena buah kesombongan itu bukan pengikut Yesus sejati, tetapi pengikut iblis. Itu saudara-saudara, bapak-bapak, ibu. Ya, berarti waktu Yesus berdoa di Taman Getsemani, ya Bapa, jikalau cawan ini berlalu daripadaku, biarlah kehendak-Mu yang jadi. Itu kehendak Yesus yang jadi ya? Ya. Oh, bukan. Tapi coba kita baca dulu, Tasya. Saya suka tuh yang bagian itu, Bu. Ini dari tadi ibu banyak sekali pertanyaannya. Kau kan pendeta dari Wane. Enggak, saya bukan pendeta. Saya kan orang yang bodoh. Saya orang bodoh doang. Saya bukan orang pendeta. Nah, katanya kan di dalam Matius 26 nomor 36, ya di situ di Taman Getsemani. Maka sampailah Yesus bersama-sama muridnya. Matius Maka berapa tadi? sampailah Yesus, Matius 26, Ayat. mulai dari 36. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani, lalu ia berkata kepada murid-muridnya, duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa. Berarti Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Pada rohnya sendiri. Rohnya. Oke, dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Berarti Yesus sedih. Ya. Karena kan Dia memiliki. sedih. Iya, kan dia Yohanes 1 ayat 14 kan firman itu telah menjadi daging. Iya, kenapa? Oke, kenapa dia sedih? Ya kan gitu deh. Karena menghadapi itu hatiku sangat Menghadapi apa? penyaliban tuh. Oke, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku. Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa. Katanya, ya Bapakku. Berarti Yesus berdoa kepada dirinya sendiri. Rohnya sendiri. Oke, rohnya namanya siapa? Ya rohnya sendiri, Bapak itu. Bapak kan roh. Nah, itu adalah Yesus sendiri. Kudus itu gini. Bapak memiliki roh kudus. Kan tadi ilustrasi air udah dijelasin, Bu. Belum paham tentang air tadi. Oke. Air dalam Berarti, botol tunggu dulu. bukan disebut air. Tunggu dulu sebentar dulu. Air di dalam botol disebut air. Yesus di dalam Bapa disebut Bukan Yesus dalam Bapa. Bapa di dalam Yesus tubuh manusia, itu tubuh jasmani itu. Dia disebut Bapa itu. Oh, jadi Yesus disebut Bapa Yesus. Jadi gini, Yohanes 1 kan ayat 1 nih. Aku kasih jelasin ya. Nyamuk banget nyamuk. Nyamuk, jangan gigit Tasya dong.
Nih, Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah. Ya. Allah ini di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, Allah itu disebutnya adalah hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Sekarang Jadi, saya tanya, Yesus di dalam Bapa disebut apa? Yesus di dalam Bapa. ya Bapa dong. Bapa di dalam Yesus disebut Ya Bapa dong. Kenapa pusing? air di dalam botol. Air di dalam botol disebut air. Sekarang botol di dalam air disebut Oke, gini, air di dalam botol. Air di dalam botol. Terus ini harus. Jadi, air di dalam botol itu disebut tetap air. Nah, botol di luar air, botol kalau tidak ada airnya kan tidak akan disebut air dong. air dimasukkan di dalam botol. Kenapa Air botol gini, tidak ada airnya air lagi? di dalam botol disebut air. Tetapi kalau botolnya tidak ada airnya, ya nggak bakal disebut air. Tadi nggak ke situ loh. Air di dalam botol disebut air. Sekarang kalau botol yang berisi air itu disebut Botol yang berisi air. Botol yang berisi air disebut air dong. Botol yang berisi air disebut air. Air di dalam botol disebut air. Nah, botol di dalam air disebut Botol di dalam air disebut air tuh. Botol di dalam air. Botol di dalam air. Botol. air di dalam botol disebut air. Sekarang botol di dalam air disebut botol. Gimana ya kau, Tasya? Duh, kan aku bilang begini, ini kan botol ini kan tidak berguna. Ya, lagi kita tidak berguna, ya enggak ingin kita ilustrasikan aja. Yohanes seperti Yohanes 6 ayat 63. Yesus berkata, rohlah yang memberikan hidup. Daging itu sama sekali tidak berguna. Jadi untuk mengatakan itu adalah berguna atau tidak ya, kalau ketika air ini ada dalam botol maka dia disebut air. Nah, maka berguna. Ketika botol ini tidak berguna lagi, makanya dia disebut air. Sekarang begini, air di dalam botol disebut air. Sekarang botol itu kelemparkan di dalam bak yang berisi air. Pertanyaannya jadi dia disebut apa? Udah lah Bu, kita udahin aja lah. Udah daripada pusing-pusing saya. Jadi gini. Nyamuk gigit-gigit ya? Bukan, ibunya yang pusing. Kalau saya tidak pusing. Loh, sekarang botol diisi air disebut air. Gini ya. Sekarang botol ini kulemparkan ke dalam bak yang berisi air disebut apa? Ya tetap air dong. Kan air yang mana tuh? Aduh, kapan-kapan gini, lah Bu. kita Jadi diskusi nanti ya lagi ya. Ya, teruskan. Ya nyamuk soalnya Jadi gimana? gigit-gigit. Jadi makanya gini, air dalam botol dia tetap disebut air. Ketika kamu mau menawarkan seseorang, kamu kan nggak mungkin bilang ini botol dan air, nggak mungkin. Yang kamu akan berkata adalah ini air, betul nggak? Seandainya tidak ada botol, bagaimana kamu memberikan air itu? Nah, harus ada airnya dong, kan kita ilustrasikan seperti itu. Jadi roh kudus, jadi Bapa itu sumber roh. Ketika mengutus roh kepada di dalam Bunda Maria, maka jadilah Yesus Kristus, betul nggak? Maka jadilah Yesus Kristus. Nah, ketika Yesus Kristus ini hidup seperti di dunia, maka dia adalah sendiri, karena di dalam dirinya banyak dia berkata, Bapa di dalam aku di dalam Bapa. Perkataan-perkataan yang kukatakan ini bukan dari diriku sendiri, tetapi dari Bapa yang berdiam di aku, ya. Di dalam aku, Ya, Bapa yang melakukan pekerjaan-pekerjaannya, itulah Bapa itu. Jadi Yesus di dalam diri Bapa disebut Bapa. Yesus di dalam diri Bapa. Bapa itu kan roh.
Harusnya roh itu Bapa di dalam aku di dalam Bapa, sama aja. Karena Yesus, Ya, disebut Yesus. iya, Oke, jadi yang dilahirkan Bunda Maria ini Yesus. iya, Bapa itu sendiri sama. Berarti berarti Bapak dilahirkan oleh Bunda Maria. Enggak, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu hanyalah gelar-gelar aja. Bukan Oke, jadi yang mengutus malaikat Gabriel ini siapa? ya dia sendiri lah, masa Tuhan yang lain. Jadi Yesus mengutus yang lain, malaikat gimana? Gabriel menyampaikan kepada Maria bahwa Maria akan melahirkan dirinya. Hmm. Iya kan? Dia akan Iya. menggenapi kelahiran anak laki-laki. Iya, betul. Maksudnya yang dilahirkan oleh Bunda Maria ini adalah Bapak yang mengutus malaikat Gabriel yang akan dilahirkan Bunda Maria gini ini ya, adalah Roh Kudus Bapak itu ini. sendiri. Nih, saya kan kasih tahu Roh Kudus diutus di Bunda Maria. Maka jadilah seorang anak laki-laki bernama Yesus Kristus. Nah, ketika roh itu ada dalam dirinya, itu bukanlah beda pribadi dari Bapa, melainkan satu pribadi. Satu pribadi. Tidak ada tiga pribadi. Oke, yang dikatakannya begini ya. Sebentar ya. Dalam bulan yang ke-6, dalam bulan yang ke-6, Ah, Tuhan menyuruh malaikat Gabriel, itu artinya Yesus. Tuhan menyuruh ya malaikat. Karena gini. Ya. Ya, bentar. Nah, tunggu dulu. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Berarti Yesus yang menyertai Bunda Maria. Oke, ini saya jelaskan ya. Oke. Tentang mengutus, Tuhan mengutus malaikat ya. Cuma Tuhan kan yang bisa mengutus malaikat tuh. Yes. Wahyu 22 ayat 16. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian. Dia mengutus malaikat. Apakah di sini bukan Tuhan? Coba aku Yesus, coba aku baca dulu lagi Wahyu 22. Ya, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Ya. Apa tuh? Apa? Baca terus, Ya nggak usah baca semuanya. Yang penting ini telah mengutusku. Nah, Kan berbicara tentang mengutus malaikat. ya. Wahyu berapa tadi itu? Wahyu 22 ayat 16. Oke. 16. Udah capek Oke, saya. tetapi gulung dan tukang-tukang sihir, orang-orang sundal, orang-orang pembunuh, penyembah-penyembah berhala, di setiap orang mencintai dusta dan melakukannya, tinggal di luar. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Nah, terus yang mengutus malaikat untuk menguatkan Yesus itu siapa? Yang mengutus malaikat apa? Untuk menguatkan Yesus ketika Yesus ketakutan. Ya dirinya sendiri lah. Masa Tuhan yang lain? Jadi Yesus mengutus malaikat untuk menguatkan dia. Nggak ada itu. Sebenarnya itu terjemahan LA-nya salah itu. Kalau di Oriteksnya bukan seperti itu. Seperti apa? Ya baca aja lah Oriteksnya. Kalau saya bukan ahli Oriteksnya, saya cuma tahunya dari Bang Billy. Billy siapa? Billy Lin. Kami karena teman-teman. Oh, Nggak pernah jadi debat kan sama Bang Billy? kalau debat sama dia, itu aja dia tuh, malas aku kalau kayak begitu. Kalau debat sama Mikana, kayak gini loh, Tasya, aku diskusi sama lu, ya kan? Sama kamu nggak naikkan orang. Kalau Mikana beda. Kalau dia sudah apa, dia naikkan orang. Itu yang saya nggak suka. Dia nggak konsisten. Padahal kalau diskusi begini, sebenarnya yang menilai itu nanti netizen sendiri, betul tidak? Ya memang sih, tapi yang kebanyakan menghujat saya di sini. Iya, nggak.
karena si Tasyanya sering digigit nyamuk, dia katanya mau udahan Nyamuk, gitu loh. ya. Itu gini malam. Jam malam. Nyamuknya sih nakal kali, suka gigit-gigit Tasya. Dia Jadi tahu gini. cewek cantik. Jadi gini, kalau kakak tuh lawan Tritunggal itu kayak gimana gitu? Apakah Jadi lebih begini ya, kenapa? gitu? Kalau Lebih si pusing Tasya mana? Lebih begini pusing Tasya, mana? kalau Tritunggal atau Tasya saya? melihat, kalau Tasya melihat katanya kan, oh Nora tuh menghujat begini-begini. Sebenarnya begini Tasya, simpel saja. Ketika kita diskusi, kalau dia masih menjawab dengan data-data, saya akan terima, saya akan bantah dengan data, betul tidak? Betul. Nah, tapi terkadang langsung menghujat, itu yang saya nggak suka. Masa sih umat muslim tidak akan menerima ketika nabinya dikatakan adalah seorang raja seks? Tidak akan terima. Mana datanya? Betul tidak? Iya. Nah, kalau karena perkawinan baginda Rasulullah, pernikahan baginda Rasulullah dikatakan raja seks, kita akan kulik di Raja Salomo. Raja Salomo itu berapa? Bayangkan. Lebih dari 1.000. 1.700 istri, 300 gundik. Nabi Salomo, Raja Salomo itu meninggal pada waktu umur 59 tahun. Bayangkan, dari umur berapa dia sudah menggauli wanita? Kalau kita ke situ ya, betul tidak? Iya. Nah, jadi kalau kita diskusi, ayo pakai data di mana dikatakan bahwa Nabi Muhammad itu adalah raja seks. Itu yang makanya saya nggak suka. Kalau kayak kamu Tasya, kita diskusi, kalau kamu terangkan begini ya, saya palingan bantah dengan begini. Kalau dengan saya tidak bisa merubah keimanan kamu. Betul, saya juga tidak bisa merubah iman kamu. Nah, Bodoh bagi dunia, makanya. itu lah yang dipilih Tuhan. Jadi poin yang saya dapat begini, kata si Tasya tadi, memang kalau membaca Bible itu harus disertai dengan Roh Kudus. Betul. Karena orang yang tidak punya Roh Kudus juga nggak akan pernah mengerti tentang firman Tuhan itu sendiri. Makanya mereka cuma menyembah 3 Tuhan. Jadi ujung-ujungnya kok hantam juga Tritung kan. Kalian tahu nggak? Kalian ini kadang lucu ya, Tritung ini ya, belajar dari si Tasya, si Mikana. Iya, betul. 3 pribadi, 1 hakikat itu bingung. Nanti hakikatnya Yesus apa, hakikatnya Bapa apa, kan bingung. Benar kan? Karena gini, tidak ada itu sesuatu yang bisa kita mengerti dalam Alkitab kalau bukan Tuhan sendiri yang menyingkapkan itu firman-Nya. Jadi kalau yang kayak tadi itu memang kita harus botol dulu ya, Tasya ya, baru bisa paham Bible. Bukan begitu pengertian. Bukan begitu lagi. Jadi apa? Ini orang yang buat dunia ini kayak seperti ini, netizen bilang saya seperti itu kan. Nah, makanya itu bilang apa yang bodoh bagi dunia itulah yang dipilih Tuhan. Karena orang pintar, orang yang merasa dirinya pintar, merasa dirinya hebat, merasa dirinya kuat, merasa dirinya lebih logika, itu tidak bisa dipilih-pilih Tuhan lah. Karena itu adalah bagian dari kesombongan. Jadi orang yang sombong itu tidak akan pernah dipilih Tuhan. Makanya itu. Jadi kalau pendeta-pendeta tuh yang pintar itu gimana? Kalau dia merasa dirinya pintar berarti dia tidak dipilih itu. Jadi dia harus harus rendah diri, rendah hati lah di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Gitu. Ya. Iya. Jadi gimana Tasya? Tasya mau tetap lanjut atau saya turun aja? Ya sudah aja lah. Kan nyamuk gigit-gigit. Ini bentul-bentul nih kaki. Oke, ya. Terima kasih ya Tasya ya. Masya Allah, Tasya ini sebenarnya walaupun apa ya, dia menjelaskan, menjabarkan, saya juga agak bingung ya sih. Ya memang tujuan gini. Untuk membingungkan ya. Nggak gini. Kalau Edis TV itu tujuannya adalah untuk membuat kalian kejang-kejang. Kalau saya, kan tujuan saya membuat kalian bingung itu. Tujuan saya itu membingungkan kalian. Begitu ya. Jadi Edis TV membuat kejang-kejang. Tasya jadi Tritung membuat kejang-kejang. Kan dia kan Tritunggal itu. Si Edis. Ya. Nah, Oneness membuat
Bingung. Saya akan membuat kalian bingung. Oh, bingung. Jadi Jadi- jangan bingung, langsung KO. langsung KO deh. Oke. Jadi kalau Ya, yang mau bingung betul. silakan masuk ke roomnya si Tasya. Iya betul. Betul ya? Ya. Oh, mantap. Baru tahu saya Tasya ya. Warnes membuat bingung ya. Iya. Jadi ya itulah nggak bisa dipaksakan juga sih. Karena firman Tuhan itu kan memang susah untuk dimengerti dengan kekuatan sendiri. Jadi harus dituntun. Harus dong dituntun Roh Kudus. Oh, dituntun Roh Kudus. Iya, Kira-kira kalau bagaimana? Tunggu dulu Tasya, ini pertanyaan saya terakhir. Kira-kira bagaimana bisa kita membedakan orang yang dituntun Roh Kudus dengan tidak? Gampang. Carilah Gampang. buah rohnya. Buah-buah rohnya carilah. Buah rohnya seperti apa? Misalnya nih Kak Nora nih berdiskusi sama saya langsung menghujat. Itu nggak ada buah roh. Oh, nggak ada buah roh itu ya? Iya nggak baik. Kayak si Edis, Pak Bom, si Ya, nggak tahu lah, si saya CP, bukan si saya. Kiamat itu nggak ada buah roh ya? Betul. Jadi Kamu si lihat Tasya sendiri ini ya. ada buah roh. Si Tasya ada buah roh. Apakah saya dari tadi berbicara kasar dan kotor? Oh, Ada jadi nggak? kalau tidak berbicara Kata-kata kasar dengan kotor itu adalah salah satu buah roh. Ya kata atau tindakan menghujat atau merendahkan orang lain itu kan buah-buah roh juga. Nggak boleh. Jadi Buah roh pada itu kan waktu sifatnya karakter Kristus. Buah roh itu adalah karakter Kristus yang dimana kita itu punya kasih, kesabaran, lemah lembut, sukacita, damai sejahtera. jadi kalau memiliki akal itu bukan buah roh. Memiliki apa? Akal. Akal. Apa Iya, bedanya? kayak Tuhan kayak gini, Tuhan mengutus Tuhan. Tuhan berbicara kepada dirinya sendiri. Tuhan bisa metong. Nah, itu kalau kita memakai akal itu jangan ya. Ya bukan, karena berbicara tentang Tuhan itu kan harus pakai tuntunan dari Tuhan itu sendiri, Roh Kudus. Makanya Jadi kita kalau pakai ini- akal, Jadi untuk 2.600 manusia yang Kristen, kalian harus belajar berdoa, meminta Iya. kepada Tuhan bimbingan Roh Kudus dan meminta hikmat dan pengenalan akan Tuhan yang benar. Siapa tahu kalian tahu bahwa Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, bukan ya Tuhan. Karena dalam perjanjian lama Tuhan berfirman, sebelum aku dan sesudah aku tidak akan ada Allah yang dibentuk. Oh iya. Jadi waktu Yesus mengatakan Bapa yang mengutus aku, berarti Yesus mengutus dirinya sendiri. Betul, tidak ada pribadi yang lain. Karena Roh Kudus itu kan roh itu bersifat maha hadir. Ada di mana-mana. Jadi misalnya Tuhan ada ketika Tuhan Yesus Tuhan ada di dunia, dia juga ada di surga. Jadi tidak ada itu. Jadi kalau Tritunggal kan mengatakan kalau Bapak turun di Yesus itu berarti surga kosong. Tidak begitu. Tidak. Iya, Karena roh itu kan tidak terbatas. Roh Jadi itu yang kan mati di tidak kayu salib itu adalah Bapa itu sendiri. Betul. Oh, betul. Yang dilahirkan Bunda Maria adalah Bapa itu sendiri. Betul. Betul. Intinya satu gitu ya, intinya satu. Ya, satu. Ya, mau bagaimana konsepnya ya terserah gitu ya. Menciptakan Maria siapa? Tuhan Yesus itu sendiri. Yang oke, kalau seandainya jadi kenapa Yesus tidak membangkitkan ibunya? Di surga kan? Sudah di surga tuh. Oh, iya, jadi Bunda Maria udah di surga sekarang? Baru tahu ya? Baru tahu saya. Karena saya tidak ada. Di mana tertulis itu dulu? Tasya. Ya. Oke. Katanya mau sudahan. Iya, saya satu itu aja dulu. Maria ada di surga. Iya. Memang kalau di ini sih aduh gatel banget. Jangan kau bawa dari pernyataan dogma dari Katolikan ya. Dogma apa Katolik?
Saya tidak tahu Iya, tentang Katolik. dari Konstitusi Apostolik Aduh, saya tidak tahu. Munificentissimus Deus. Dia mengatakan bahwa Bunda Maria sudah ada di surga. Awas lu. Karena gini, Bunda Maria itu kan orang yang suci, orang yang soleh. Iya. Terus dia juga Soleh orang pula yang kau. taat. Dari mana aku tahu kata soleh? Soleha. Soleh itu untuk laki-laki. Soleha itu untuk perempuan. Dari Kanura tuh, Hiper- dari Kanura. Soleh itu untuk laki-laki. Bunda Maria itu perempuan. Oh, berarti soleha. Yes. Oh, iya, iya, iya. Oke, di mana datanya sayang? Sabar. Kalian jangan ketawa lah, woi. Ketawa aja kalian. Iya, karena Tunggu dulu Tritunggal Tasya. Ini penonton 2.500 tap layarmu cuma baru 29. Ini cemana ini? iya memang Tritunggal membenci saya juga. Walah. Apalagi Muslim yang membenci saya juga. Oh, nggak ada lah. Siapa yang membenci kau? Nggak ada. Jadi satu-satunya pendukung saya cuma teman-teman saya. Oke, di mana datanya Tasya? Oke. Jadi satu-satunya pendukung saya cuma Tuhan Yesus aja lah. Karena saya bukan mencari ketenaran, saya juga bukan mencari harta, Iya. bukan mencari ini ya, bukan. Saya meluruskan ajaran yang sesuai. Di dalam Wahyu 12 ayat 1, kalau kita baca ini kan tentang nubuatan yang tadi. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari. Ini kan berbicara tentang Bunda Maria dong. Di surga saya bilang. Iya, ini di langit kan surga itu langit. Langit kan di atas, langit kan ada surga tuh. Gila, baru ini saya mendengar bahwa langit itu adalah surga. Gila kau Tasya. Dari mana datanya langit itu surga Tasya? Oke, saya akan buka lagi. Nih, ayo. Langit. Oke. Nih, Paulus diangkat ke langit ketiga. Kamu coba cek langit ketiga itu apa? 2 Korintus. Iya. Iya, jangan ketawa. Nanti obat buat rasa takut. 2 Korintus 12 ayat 2 dan 4. Oke, 2 Korintus 12 ayat 2 dan 4. Surga itu di langit yang ketiga. ada telepon aja terus. Oke, 2 Korintus 12 ayat 2 dan 4. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Elohim yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari langit. Nih, langit ketiga ya. Kita lihat ya Google ya. Langit ketiga itu apa? Dari pertama. Iya, itu sudah. Mana dari pertama? Aku harus bermegah. Paulus saja bermegah-megah. Tidak, ini Sekalipun loh. memang hal itu tidak ada faedahnya, namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh, aku tidak tahu, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Betul. Mana di situ dari surga? Ya, langit ketiga itu di dalam Google, dalam konteks agama Kristen, langit ketiga seringkali asosiasikan dengan Firdaus atau surga rohani. Oh, jadi langit ketiga itu berbicara tentang langit itu. Di mana langit itu adalah surga? Ini langit ketiga tentang Firdaus atau surga rohani. Nah, sekarang kita balikan ke original. Surga itu apa? Langit itu apa? Oke, langit ini langit ketiga dong. Kan langit itu ada lapisannya. Pusing asik. Jadi kalau dikatakan bintang di langit itu bintang ada di surga. Udah pusing ya, udahlah. Nanti ibu darah tinggi terus langsung bahaya kan pingsan gitu. Bukan. Kalau anak saya tanya begini Tasya, Mak,
Itu bintang ada di langit, Mak. Langit lagi cerah, berarti surga lagi cerah. Ada di bintang, ada di surga. Langit yang ketiga. Di langit ada lapisannya lagi. Di langit yang ketiga. Jadi langit yang ketiga. Berarti surga ada lapisan. Bukan. Hmm. Udah, ini aja. Hmm. Kak Nora, Gini, lebih baik ya. lihat di Google aja, cari langit Nah. ketiga itu apa. Udah gitu aja ya. Enggak, tunggu ya. Tunggu ya. Itu tadi di dalam 2 Korintus berapa? 2 Korintus 12 ayat 4. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan dan tidak boleh diucapkan manusia. Nah, Firdaus ini di langit. Iya, di atas langit yang ketiga. Aku juga tahu tentang orang itu. Bukan yang tentang langit tadi itu mana? Ya itu tadi tuh langit yang ketiga. 2 Korintus 12 nomor 12 ayat nomor 2. 2. Oke, sebentar ya. Iya. Oke, saya lihat ya. Iya. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 Allah yang mengetahuinya orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Ke Oke. tingkat yang ketiga dari Surga. surga. Oke. Eh, Ini bukan Uranus langit, yang ketiga. artinya Tingkat ketiga dari langit situ bukan surga. oke. Oke, berarti langit itu adalah surga, ya? Bukan, baca dong baik-baik. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari langit. Jadi langit yang lapisan ketiganya ini, tingkat ketiganya inilah tahta. Itulah surga itu sendiri. Jadi langit ini surga apa bukan? Ya kan langit ketiga. Jadi surga itu adalah langit. Langit itu adalah surga. Surga di atas langit ini langit yang ketiga, Kak. Oke, ini langit sampai ke berapa tingkatannya? Ya itu kan menurut 2 Korintus 12 ayat 2 dan 4 itu langit ketiga itu kan inti surga. Coba kamu cek di Google langit ketiga apakah surga? Oke, langit itu berarti langit itu adalah Enggak, langit surga ya? ya, enggak, ketik gini, langit yang ketiga apakah surga? Kalau surga katanya gimana? Aduh, nanti nggak habis ini, udah. Langit ketiga. Ah, Kalau bagi Islam itu langit ketiga itu tempat kediaman Nabi Yusuf. Iya, emang bukan ada surga. berapa lapisan? Surga. Kalau di dalam Islam itu langit itu ada sampai ke-7. Nah, sekarang itu yang makanya saya tanya, langit itu surga bukan? Karena di dalam Islam langit bukan surga. Kalau di sini langit ketiga adalah tempat kediaman Elohim. Ya surga itu sendiri. Berarti Bapak ada di surga, di langit ketiga. Oke, kita lihat ya. Oke. Di sini. Emang kakak ngetiknya kayak gimana? Kok bisa beda sendiri? Enggak, menurut Bible aja deh. Gitu. Ya surga itu, karena dia kan sudah diangkat langit ketiga. Langit ketiga itu kan tentang surga. Iya, ya menurut Bible aja gitu loh. Jadi tingkat pertama itu adalah atmosfer yang mengitari bumi. Di dalam kitab Daniel 7 ayat 13 menyebutkan tentang langit dan awan-awan yang menunjukkan kepada atmosfer bumi. Terus tingkat yang kedua adalah tempat bintang-bintang berada dalam Kejadian 10 ayat 14 dan 18. Terus tingkat yang ketiga itulah namanya Firdaus. Lukas 23 ayat 43 dan Jadi ada berapa tingkat? ya itu kan Firdaus itu kan surga itu juga sama juga. Jadi Paulus itu 2 Korintus itu yang disebutkan Paulus itu langit ketiga itu adalah Firdaus itu. Langit ketiga adalah Firdaus. Jadi langit itu adalah surga ya? Ya Firdaus.
Jadi bintang di surga itu, bintang di langit itu berarti bintangnya ada di surga. Tingkat kedua itu adalah bintang-bintang. Tingkat yang pertama, Oke, matahari. matahari itu kan kalau bersama dengan kayak bintang-bintang kan di tingkat yang kedua. Berarti langit ketiga tidak diterangi oleh matahari. Lah, ngapain terangin? Emangnya Tuhan butuh matahari? Tuhan kan ini adalah terang itu sendiri. Makanya dia berkata, akulah terang. Jadi Bapak ada di Bapak ya ada di, langit ketiga. ya di Firdaus. Langit ketiga. Ya, Firdaus. Mau di mana lagi? Masa mau di rumahmu, Nora? Itu penjelasan dari siapa itu? Si Paulus. Iya, Paulus sendiri ya berkata langit ketiga. Jadi kalau di dalam Markus, Udahlah, terlalu banyak pertanyaan. jadi Markus kenapa tidak menceritakan tentang langit? Hah? Kenapa? Markus tidak mengatakan tentang langit. Coba kan Nora bertanya sama Tung aja tentang langit ketiga itu apa? Coba dengerin. Apakah sama dengan saya atau beda? Pasti beda. Ini kan Nora ya, saya kasih datanya ya. Ya, oke. Tingkat pertama nih. Tingkat pertama itu adalah atmosfer dan yang mengitari bumi. Itu terdapat di kitab Daniel 7 ayat 13. Tingkat yang kedua itu adalah tempat bintang-bintang berada. Itu Kejadian 1 ayat 14 dan 18. Oke. Tingkat ketiga itu adalah Firdaus, Lukas 23 ayat 43 yang sama juga 2 Korintus yang tadi itu. Jadi nanti Kak Nora coba tanya Pendeta Tungtung bagaimana gitu tentang langit yang ketiga itu. Saya mau lihat gitu apakah pendeta-pendeta itu apa namanya bisa gitu sama nggak pemahamannya dengan saya. Oke, nggak apa-apa lah. Apakah dia bisa jawab atau tidak gitu. Kalau saya kan sudah bisa jawab, betul nggak? Langit ketiga itu adalah Firdaus. Ya. Jadi selamat. Ya nggak apa-apa lah. Ya, selamat ya. Nanti kejar Tungtung juga. Jadi ini apa ya? Akunku ini kan kalau misalnya baru live belum 1 menit bernapas sudah dihajar gitu sama saya. Siapa yang ngajar? Ya, Muslim ada, RT 6 dan Tungtung ada. Ya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Padahal Jadi kan saya begini, ini, padahal kan saya kan baik lah ya, nggak menghujat, nggak apa gitu. Sama yang Tritunggal juga saya tidak menghujat, sama yang Islam juga saya tidak menghujat. Ya dong. Jadi intinya si Tasya ini membuka room ini hanya untuk membingungkan. Betul, Ya. kan tujuan saya memang membingungkan kalian-kalian. Oke lah, gak apa-apa lah Tasya. Karena Jadi apa yang saya bagi dunia itulah yang dipilih Tuhan. Jadi saya sangat bersyukur bahwa Tuhan memilih saya. Haleluya. Jadi orang yang bisa dipilih Tuhan. nggak apa-apa Tasya. Tasya saya kan ini karena si Tasya juga sudah mau Iya, udah mau live-nya ya. Saya sedikit untuk menyapa saudara-saudara saya ya. Terima kasih saudara-saudara saya yang di sini ya. Kita boleh beda keyakinan, beda pendapat itu boleh. Tapi di sini kita adu argumen, pakai data biar jangan ada penghujatan. Betul. Jadi kalaupun juga dari lawan kita memakai data, kita bantah dengan data juga. Dan di sini yang akan membuktikan benar atau salahnya, ambigu atau tidaknya, itu hanyalah para netizen. Kita tidak mencari menang dengan kalah. Betul. Karena sesungguhnya hidayah itu mutlak hanya dari Allah, kan begitu. Jadi thank you juga untuk saudara-saudara yang sudah melivekan di YouTube. Maaf kalau ada kesalahan kata atau perbuatan.
Di sini kita hanya menunjukkan perdiskusian yang secara intelek ya, tidak ada penghujatan. Betul. Kalian sendirilah yang menilai. Karena si Tasya juga sendiri mengaku dia membuka room ini hanya untuk membingungkan saja. Kalau Edis TV membuat kalian kejang-kejang. Nah, tujuan saya Edis TV bukan kejang-kejang, Edis TV mah nggak ada otak. Karena kalau yang Kristen lain kan tidak mau ya membuat kalian membingungkan gitu ya. Karena kalau saya kan membicarakan pakai data. Dari tadi kan saya pakai data gitu. Cuma kalian kan memang bingung gitu. Jadi bukan urusan saya kalau kalian bingung. Oke. Untuk YouTube. Sebentar Tasya, saya belum selesai. Untuk channel YouTube-nya Bang Handi Celebes, assalamualaikum para penonton semua yang ada di YouTube-nya Bang Handi Celebes, di YouTube-nya Ustadz Alif, di YouTube-nya Natalia Iriani. Masya Allah, terima Banyak kasih sudah sekali. melewatkan. Banyak. Nanti saya makin naik daun ini. Assalamualaikum semuanya untuk yang di YouTube Muslim ya. Terima kasih sudah melive-kan perdiskusian kami. Ya nanti kalian sendirilah yang menilai bagaimana kebingungan dari si Tasya sendiri ya. Air di dalam gelas, gelas di dalam botol, botol dan ujungnya kita jadi botol. Memang betul itu. Oke, Tasya terima kasih ya atas roomnya ya. Saya follow dulu lah si Tasya. Tasya follow back dong. Siapa tahu ya kita bisa apa. Thank you ya Tasya ya. Kalau bisa Tasya berdiskusilah dengan Tungtung ya. Iya. Enggak, ini aku biar udah mau tutup juga. Oke, thank you semuanya. Salam sehat selalu, salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih juga Kak. Tuhan Yesus berkati dan menjamah hatimu Kak. Kembalilah. Kembalilah gitu ya. Oke, terima kasih juga teman-teman ya sudah nonton. Karena begini, firman Tuhan berkata, apa yang Nah, demikian tadi kami sebenarnya yang dimana pendapatan itu berlangsung. Dan ya seperti biasa ya, kalau Kristen berusaha itu bikin kita tertawa, bikin kita ngakak gitu ya. Karena mereka tidak konsisten, bolak-balik gitu ya. Tadi sudah dikatakan, sudah dipertanyakan dan dijawab A, nanti begitu diulang lagi dengan jawaban yang berbeda gitu, B gitu ya. Dari satu orang saja ya, ketika mereka itu dipertanyakan perihal masalah konsep ketuhanannya ya, masalah ayat-ayat yang mereka imani ya, yang tertulis di dalam kitab mereka ini, mereka berubah-ubah gitu. Apalagi kalau kita pertanyakan kepada orang Kristen banyak ya, makanya ketika Imam Syafi'i berkata, jikalau kita bertanya kepada orang Kristen ya, satu perihal saja, satu soalan saja ya, dipertanyakan kepada 10 orang Kristen, maka kita akan mendapatkan 11 jawaban yang berbeda-beda. Nah, itu jadi semuanya berlebihan. Karena apa? Mereka mengarang-arang cerita, mereka mengada-adakan dari segala sesuatu, mereka memutar-mutarkan lidahnya, mereka bersilat lidah, mereka berdusta-dusta, mereka berbohong-bohong agar nampak ya, itulah nampak luar biasa menurut mereka, itu agar dianggap pintar gitu. Kenapa? Mereka tidak bersandar pada hak pokok paten di mana tafsir itu mesti ada. Karena memang di dalam kekristenan itu isi kitab mereka itu tidak mempunyai tafsir pokok, sehingga setiap orang Kristen itu berhak ya, boleh bukan berhak tapi boleh menafsirkan sendiri dengan segala retorikanya, dengan segala kedustaannya, dan tidak ada yang ilmiah, semuanya itu berbohong-bohong. Nah, itulah tabiat orang-orang Kristen. Maka kita, kalaupun ada orang-orang Islam menjadi Kristen, itu menjadi bodoh ya, itu mencari kebodohan. Baik kaum muslimin, demikian saja yang dapat saya sampaikan, dan saya akhiri video saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah khairul khalqi